tidak akan seimbang. Jadi Anda tidak bisa jual sedangkan produksi terus melimpah. Nah, inilah yang sering dialami oleh pengusaha wira swasta apapun ya, peternakan apapun. Ketika dia sudah pandai dalam hal itu dan dia tidak punya pasar, yang terjadi adalah kekolepan dalam peternakannya ya. Banyak peternak-peternak yang sudah besar, sudah bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah teman, di pagi hari ini semoga teman-teman diberi kesehatan, tentunya lancar dalam mencari rezeki, berkah untuk keluarga. Amin. Kali ini saya membahas tentang step-step tahapan dalam peternak perkutut ya. Simak baik-baik, jangan di skip, simak sampai selesai kalau memang Anda ingin peternak perkutut dengan mindset peternak besar. Ya, kalau Anda sekedar ternak, nggak usah nonton, matikan saja videonya. Ya, oke lanjut aja. Yang pertama, apa tahapan dalam peternak menjadi perkutut besar itu paling nggak 100 pasang itu apa? Yang pertama, Anda harus bisa mencetak indukan. Dalam arti, kalau tidak bisa mencetak, paling nggak minimal Anda punya indukan. Bisa memproduksikan perkutut dalam kandang Anda. Ya, ini adalah pondasi awal, langkah awal Anda menjadi peternak. Ya, sekali lagi bisnis itu menantang masalah. Kalau Anda tidak berani bisnis, kalau Anda tidak berani menantang masalah, maaf, kalau Anda tidak berani menantang masalah, jangan berbisnis ya. Karena ternak perkutut ini bisnis, ya, hobi, iya memang hobi. Dulunya kita senang, tetapi akhirnya menjadi bisnis ya. Kesenangan yang menghasilkan, karena sesuatu yang dikerjakan dengan kesenangan itu insya Allah hasilnya maksimal. Sekali lagi, pondasi awal kita harus bisa produksi. Nah, sebenarnya teman, ketika Anda bisa memproduksi, Anda bisa punya indukan, bisa mencetak indukan, ini adalah langkah awal Anda dalam menghadapi masalah besar. Anaknya tangi, enak wong ora wi Kong karo kakung. Jadi langkah awal kita adalah punya indukan dulu. Setelah punya indukan apa? Masalah-masalah akan timbul banyak sekali kalau Anda memang mindset peternak besar. Kalau Anda peternak pokoknya mana selesai jual ya selesai. Tapi sampai kapanpun Anda akan start di tempat. Karena apa? Anda nggak akan paham dengan apa yang Anda ternak juga. Ya mana adol. Kapan Anda paham dengan peranaan Anda sendiri? Kapan Anda bisa mencetak warna dari perkutut yang Anda ternak ya? Karena pencetakan warna ini kalau tidak sejalur, tidak dari indukan yang sama, dalam arti satu terah, itu akan kesulitan teman. Ya, salah penjodohan akan kembali ke dasar. Ya, sekali lagi salah penjodohan akan kembali ke dasar. Dan saya tekankan ini adalah peternak perkutut lokal warna ya, lokal warna. Masalah apa saja yang akan timbul setelah perkutut kita produk ya? Ini yang saya alami adalah yang pertama, satu, Anda akan kewalahan dalam pemeliharaan piikan ya, karena memelihara piik banyak ini beda dengan piik 1, 2, 3. Sekali Anda salah perawatan, maka yang terjadi adalah kolap. Anak-anak perkutut Anda akan bermasalah. Ketika bermasalah itu nanti cepet banget nulari. Nang konco-koncone kutut ini cepet kalau Anda tidak bisa mengkondisikan itu. Nah, caranya bagaimana? Bisa Anda simak di video-video yang lalu. Sudah saya share dengan cara semprotan anti kuman, bakteri itu apa. Wah, aku gak sekolah dulu tidak pakai mudeng istilah-istilah ya. Putih disemprot antibakteri, entah mereknya apa saja. Kalau saya yang masan pakai apa? Iodosep bisa, Rodalon bisa. Pokoknya beli saja obat untuk nyemprot kuman di peternakan. Insya Allah aman. Ya, nyemprotnya nggak diambil mas, nggak. Biasa saya semprot posisi kandang, pakan ada, minum ada, ya nggak masalah. Ya, itu karena antiseptik. Itu untuk menetralkan kuman-kuman yang tidak kasat mata sekaligus membunuh
bakteri-bakteri yang kita tidak tahu itu apa di dalamnya karena tidak terlihat. Nah, bakteri-bakteri inilah yang menimbulkan perkutut anak kita sakit. Oke, yang pertama itu masalahnya. Yang kedua, masalah ini akan terjadi lagi ketika Anda bisa mengontrol, mengkondisikan piaan Anda. Misalnya Anda punya piaan sekali panen 25-30 ekor. Nah, ini selamat. Ya, kematian minim cuma 1-5 ekor, ini anggap aja nggak ada. Ya, karena dalam peternakan itu biasa, wajar. Ya, kita nyapeh mandiri mati 1-5 ekor itu biasa bagi pemula ya. Bagi pemula. Saya sendiri alhamdulillah untuk saat ini nyapeh itu selamat ya, nggak ada keluhan apa-apa ya. Kematian bagaimana Mas? Kematian setelah saya sapeh ini minim sekali, dari 50 ekor nggak ada 5 ekor ya. Itu pun karena saya sendiri yang kadang keteledor, nggak sempat ke kandang, nggak sempat ngobatin ya, karena ya ada kesibukan lain yang harus saya kerjakan ya, kewajiban lain yang harus saya lakukan ya. Jadi sebenarnya ternak itu bermasalah terus, nggak ada ternak itu yang nggak bermasalah ya. Suatu bisnis itu ketika Anda naik level itu terus ada masalah dan masalah. Nah, kalau Anda tidak siap, start di tempat saja ya, karena kegagalan Anda di atas ini akan lebih runyam. Dalam arti gini, ketika Anda tidak siap dengan masalah besar, maka saya sering ngomongkan, sukses itu butuh mental. Ya, ketika Anda jadi peternak besar pun, kalau mental Anda nggak kuat, selesai. Banyak peternak modal besar yang tumbang kan. Banyak modal besar itu yang nggak bisa berkembang. Karena apa? Yaitu tadi, mental dari si peternak sendiri tidak mampu untuk ke situ. Dalam arti menguasai apa yang peternaknya, menguasai lapangan. Lapangan nanti kita bahas. Intinya, ketika Anda punya modal besar, ya carilah orang yang sekiranya ahli di bidang itu. Kalau Anda belum ahli, ya belajar. Sama saya dulu, setahun 2 tahun, ya belajar. Banyak mengalami kegagalan, Mas? Banyak. Sama saja. Ya, nggak ada seorang yang berhasil dalam suatu usahanya itu mulus. Karena apa? Dari kegagalan inilah seorang pengusaha, seorang bisnismen belajar dan belajar. Ketika dia mengalami masalah besar, dia tinggal flashback, melihat masa lalu. Ya, jadi masalah-masalah itu bisa diatasi dengan mudah. Tetapi ketika Anda tidak mengalami masalah apapun dari nol, ketika besar mengalami masalah sedikit saja, saya yakin Anda akan falling. Dan ini sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Makanya kalau seorang peternak itu pernah mengalami kematian anakan, pernah. Saya juga pernah ketipu, pernah. Ya, lagi apa? Indukan mati ya pernah, anakan mati pernah, semua pernah, ya, semua pernah mengalami. Telur tidak menetas pernah. Makanya saya share di video ini dengan harapan apa? Saya berbagi pengalaman saya supaya jadi tolak ukur teman-teman dalam beternak ya, dijadi edukasi. Jadi jangan selalu ditanyakan, Mas, kenapa ini, kenapa itu. Kalau Anda tanya terus, saya jawab terus, ini akan menumbuhkan mental yang kurang bagus untuk Anda sendiri. Ya, sebagai peternak Anda cuma akan jaga nih, ya, istilahnya jaga nih jawaban dari saya. Ini jantan apa betina, Mas? Ya dipelajari. Nanti kalau bukannya saya nggak mau jawab, enggak. Kalau saya jawab terus-menerus, Anda akan stuck di tempat. Selamanya nggak akan bisa membedakan jantan dan betina. Adanya tanya. Dan ini sangat mengganggu psikis Anda dalam peternak perkutut. Nah, sekali lagi, bukannya saya sok pinter, karena itu yang saya lakukan. Dulu saya nggak tanya jantan dan betina itu cuma di awal beternak, setelah itu enggak. Saya pelajari terus. Nah, dulu nggak ada channel-channel seperti saya buat peternakan perkutut. Coba Anda cari channel mana yang membahas peternakan perkutut sampai sedetail saya. Bukannya saya sombong, enggak. Karena apa? Mereka mau menceritakan apa? Ya, mereka mau menceritakan apa? Mereka tidak mengalami hal-hal yang saya ceritakan itu. Dia tidak menciptakan induan-induan dari apa yang dia ternak. Makanya dia mau cerita ya bingung. Ya, bingung mau ceritakan yang apa. Mau nggak ngalami, jelas tidak akan sinkron. Nah, sedangkan saya mengalami. Makanya ada kemarin teman tanya, Mas,
Kalau ada video yang sudah lalu dan itu videonya sudah ribuan, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan yang video 1 tahun lalu karena sudah ribuan video? Insya Allah saya bisa. Insya Allah saya ingat. Dan perlu Anda ingat, saya itu tidak menyimpan video-video yang saya upload, ya, karena ya lewat HP, nggak mawat HP-nya. Insya Allah saya akan ingat, karena cuma pengalaman, namanya pengalaman itu akan terus teringat dalam ingatan saya. Bahkan saya umur masih belia pun sampai sekarang ingat. Alhamdulillah saya diberi daya ingat masa lalu yang sangat kuat. Ya, masa-masa SMP, masa-masa SD itu insya Allah masih ingat masa-masa tahun 90-an, masa-masa yang indah. Ya, sekali lagi kembali ke pokok masalah. Ternak perkutut itu dasarnya 1, bisa memproduksi, 2, bisa mengkondisikan anakan, 3, bisa mengkondisikan pasar. Nah, yang sangat sulit itu adalah Anda mengkondisikan pasar. Karena apa? Ketika Anda bisa merawat anak-anak Anda dengan baik, anak-anak perkutut Anda dengan baik, maka akan terjadi overload di kandang Anda. Ya, produksi kandang. Bapak dalam video. Apa? Sudah. Enggak ikut Mbah ya. anak wedok. Jadi gini. Ketika Anda overload, Anda tidak tahu pasar. Anda tidak tahu strategi pasar, selesai. Karena apa? Biaya operasional, ya, biaya operasional perkutut Anda itu akan apa? Istilahnya tidak akan seimbang. Jadi Anda tidak bisa jual, sedangkan produksi terus melimpah. Nah, inilah yang sering dialami oleh pengusaha wira swasta apapun, ya, peternakan apapun. Ketika dia sudah pandai dalam hal itu dan dia tidak punya pasar, yang terjadi adalah kekolepan dalam peternakannya. Ya, banyak peternak-peternak yang sudah besar, sudah bisa memproduksi banyak, akhirnya apa? Berhenti beternak. Kemarin saya juga bertemu dengan orang di pasar. Sebenarnya kasihan, ya, kasihan. Dia curhat masalah ternak perkutut, dia habis, dia jual, ya. Karena apa? Ya itu tadi, katanya sudah tidak sinkron antara penjualan dan perawatan. Nah, ini yang harus Anda perhatikan betul-betul. Nah, untuk pemasaran, saran saya, ketika Anda mulai beternak, lakukan pengenalan diri Anda secara maksimal, ya, baik itu dalam lingkup pekerjaan Anda pribadi, dalam medsos dan lain-lain. Saya dulu awal beternak itu dimanapun tempat saya membahas perkutut, saya nggak peduli. Saya nggak peduli dia omongin apa, nggak peduli. Pokoknya selama itu tidak pertemuan resmi, saya tetap membahas perkutut, karena saya memperkenalkan ke mereka bahwa saya ini ternak perkutut. Nah, dari situlah sampai sekarang alhamdulillah banyak teman-teman itu dulur-dulur menanyakan, "Mas, Han, bagaimana ternaknya? Ada banyak yang harganya hancur dan lain-lain." Alhamdulillah sampai sekarang saya penjualan ya stabil, ya. Penjualan ya masih bisa untuk menutup pakan biaya operasional sekaligus kebutuhan keluarga saya, ya. Jadi itu teman, step-step dalam beternak perkutut harus Anda pelajari betul-betul, karena ini akan menentukan masa depan Anda. Kalau Anda sekedar ternak mana jual, monggo, nggak masalah, itu semua pilihan Anda, dan tentunya kerja keras Anda akan menentukan hasil Anda juga, ya. Salam ngukutut sopai patut.